Halo Rek, ya opo kabare? Semoga baik-baik saja. Kali ini kita akan menceritakan alur film Immaculate Room tahun 2022. Film ini menceritakan kisah pasangan yang sengaja terjebak dalam ruangan putih untuk mendapatkan hadiah besar. Bagaimana alurnya? Langsung saja ke TKP. Cerita diawali dengan dua orang pasangan yang masuk ke dalam ruangan. Catherine kemudian menuju ke tombol merah yang ada pada dinding dan menyuruh Michael menekannya. Mereka adalah orang yang terpilih untuk menghabiskan 50 hari di dalam ruangan tak bernoda untuk mendapatkan $5 juta. Tapi jika salah satu dari mereka pergi, maka hadiah akan berkurang menjadi $1 juta saja. Mereka pun girang lari-larian di dalam sana. Sejenak mereka tiduran di lantai dan merasa sangat beruntung bisa masuk dalam ruangan Immaculate ciptaan Profesor Foyan. Kate menyarankan jika mereka menang, maka harus membagi dua hadiahnya. Mereka kemudian menceritakan rencana jika mereka sudah mendapatkan uang hadiah. Setelahnya, mereka berkeliling untuk melihat apa yang mereka bisa dapatkan di ruang Immaculate. Ternyata hanya ada satu kasur putih di sana. Lalu mereka memasuki kamar mandi berdua. Tapi tak bisa karena peraturan nggak memperbolehkan masuk kamar mandi secara bersamaan. Michael menuju sebuah LCD dan membaca peraturan yang tertulis di sana. Setelah scroll, dia menemukan tombol makanan dan menekannya. Muncul box putih kecil yang berisi cairan tak beraroma sebagai nutrisi harian mereka. Michael yang bosan mulai gak jelas mengitari ruang. Sementara Kate melihat peraturan yang menyebutkan bahwa lampu otomatis akan padam di jam 10 tepat. Beberapa saat kemudian sudah tidak ada penerangan. Waktu menunjukkan jam 7 pagi. Alarm membangunkan mereka. Kate bangun dan lanjut mandi pagi. Setelah selesai, dia mengambil barang yang muncul dari rak dinding yang berisi cairan nutrisi dan dilanjut dengan meditasi hingga siang hari. Menjelang malam, Michael sudah merasa hampa dan bosan di dalam ruangan. Kate mengingatkan Michael dengan hadiah yang bisa mereka dapatkan jika bersabar. Hari ketiga, mereka bangun dan melakukan kegiatan seperti biasa. Kate mandi pagi dan dilanjutkan giliran Michael. Merapikan tempat tidur, sarapan, meditasi, main tos-tosan, lari-larian sampai malam. Hari-hari mereka dilanjutkan dengan aktivitas stagnan seperti biasanya. "27 hari sudah mereka lewati. Michael duduk termenung dan melihat seekor serangga yang kemudian dihampirinya dan memberinya minuman. Tapi sistem ruangan tak memperbolehkannya. Karena ingin melepaskan serangga itu, Michael mencoba keluar dari ruangan. Dia menuju sebuah tombol merah yang ada di sana. Tapi tak diizinkan oleh Kate dan berakhir dengan adu mulut. Kate berjalan meninggalkannya dan tak sengaja menginjak serangga. Michael meminta Kate untuk mengambil satu dari dua bantuan yang ditawarkan dalam peraturan permainan dengan mengorbankan hadiah $100 dari mereka. Kate yang tak mau kehilangan uangnya mengizinkan asalkan dikurangi dengan uang hadiah Michael. Michael yang bercita-cita menjadi seniman kemudian mendapatkan krayon hijau yang keluar dari dalam rak bantuan dan mulai menggambar dinding ruang untuk menghilangkan kebosanan. Kate kemudian mendatanginya. Kate memintanya untuk melukis dirinya secara realistik dan potret. Tapi Michael ingin membuat versi yang lainnya agar lebih menarik. Kate pun marah dan meninggalkannya. Michael melanjutkan lukisannya sampai krayon hijaunya habis dan pergi ke wastafel untuk membasuh tangannya. Setelah itu, Kate mendatangi Michael untuk meminta maaf dan mengatakan situasi sulit ini di luar dugaan mereka. Kate kemudian pergi ke toilet dan meneriaki Michael. Mereka melihat sebuah senjata di sana. Mereka heran bagaimana bisa ada senjata di dalam ruangan ini.
Michael kemudian menendangnya ke bawah kasur mereka. Pemberitahuan tiba-tiba muncul, menyebutkan penyambungan pada Michael yang berisi pesan dari salah satu anggota keluarga. Ternyata adiknya yang bernama Q yang menghubunginya. Dia heran pada abangnya karena rela dikeluarkan dari 3 perguruan tinggi hanya untuk terkurung di ruangan yang membosankan. Beberapa menit ngobrol, Kate memberikan salam untuk kakaknya dan memutuskan video call-nya. Sistem kemudian menyambungkan dengan salah satu keluarga Kate. Seorang kakek-kakek menelponnya, tapi Kate seolah-olah tak mau menghubunginya. Setelah ayahnya bernyanyi untuk Kate, dia menutupnya. Kate tiba-tiba menangis histeris. Keesokan harinya, Kate seperti depresi tak mau bangun dari tidurnya. Michael menanyakan alasannya. Kate malu karena berbohong pada Michael soal ayahnya. Kate mengirimnya ke panti jompo karena malu terhadap kondisi ayahnya. Tapi Mike tak masalah dengan itu dan tetap mencintainya. 18 hari tersisa. Kate tetap depresi dan hanya tiduran di kasurnya. Michael menawarkan Kate untuk mengambil salah satu bantuan untuk meredakan depresinya. Tapi Kate menolak dan mengatakan akan membaik nantinya. Setelah itu, Michael mengatakan bahwa dia sudah ingin menyerah mendapatkan hadiah program ini. Kate menyuruh Michael meminta bantuan kedua dengan mengorbankan $250 hadiah yang dimiliki Mike. Dia pun menuju LCD dan menekan tombol bantuan. Muncul seorang wanita. Dia bernama Simon. Kate yang baru keluar dari toilet melihatnya. Simon menjelaskan bahwa dia adalah seorang aktris yang disewa 1 bulan untuk berimprovisasi di ruangan bersama Kate dan Michael. Kate meminta Michael memberikan bajunya untuk Simon. Kemudian Simon memintanya untuk menari bersamanya. Tapi Kate memelototinya. Michael mendatangi Kate dan berusaha menjelaskan bahwa dia hanya menekan tombol bantuan dan tak mengira akan ada wanita keluar dari sana. Simon mencoba ngobrol dengan Michael, tapi Kate yang tak senang memanggilnya untuk duduk di sampingnya. Kate menyadari bahwa sekarang ada 3 orang di ruangan. Dia mencurigai Simon akan menyebabkan masalah bagi mereka. Tiba-tiba lampu padam. Awkward moment terjadi pada mereka yang harus berbagi ranjang. Michael menawarkan tidur di lantai saja, sementara mereka bisa tidur berdua di ranjang. Tapi Kate menolaknya dan mengizinkan Simon tidur bersama. Keesokan harinya, Kate mengira bahwa Simon sudah menghilang dari ruangan. Tapi ketika ia masuk ke kamar mandi, dia melihat Simon dan shock karenanya. Setelah selesai mandi, Kate melihat Simon dan Michael berhubungan semakin dekat. Sehingga Kate berniat meminta bantuan pada sistem dan wadah ekstasi muncul dari sana. Setelah minum ekstasi, dia menawarkan pada Simon dan Michael. Michael kemudian berhalusinasi. Tinta hitam keluar dari kasurnya. Michael terbangun dari halusinasinya karena membayangkan adiknya yang bernama Shaun tenggelam, menyebabkan dia ingin pergi dari sana. Dia merasa bersalah. Kemudian Kate menenangkan. Simon kemudian menanyakan pada Kate siapa Shaun yang disebutkan ketika Michael berhalusinasi. Kate memberitahunya bahwa Shaun adalah saudara yang dijaga Michael. Tapi kemudian Michael meninggalkan adiknya dan berakhir tenggelam dalam kolam hingga meninggal. Malam datang. Michael mencuci muka dan bertemu dengan Simon untuk ngobrol tentang Shaun. Tapi Simon sudah mengetahui dari Kate dan menceritakan bahwa dia juga sudah kehilangan orang yang disayanginya ketika dia berusia 12 tahun. Ibunya meninggal karena kecelakaan mobil setelah bertengkar dengannya. Mereka menyadari bahwa cinta dari orang yang mereka sayangi adalah hal yang paling berharga. Perkataan itu kemudian menyemangati Michael. Kate mendatangi mereka dan melihat mereka bergandengan tangan. Karena salah paham, dia pun marah pada mereka berdua. Simon mencoba menjelaskan tapi tak didengar. Michael kemudian menghentikan perkelahian mereka. Keesokan harinya,
Kate bangun dan menuju ke kamar mandi, dan Simon menghilang. Kate memanggil Michael. Mereka menemukan tulisan baru di dinding. Kate berpikir bahwa Michael telah tidur bersama Simon, karena dia mirip seperti mantan Michael. Michael menjelaskan bahwa ruangan ini mempermainkan mereka. Kate tak percaya pada Michael dan mendorongnya, menyebabkan kepala Michael terluka dan menganggap bahwa Kate tak lagi mempercayai kesetiaannya. Kate membawakan handuk untuk menghentikan pendarahan. Kemudian Michael memintanya untuk mengeluarkannya dari ruangan, karena dia butuh dokter untuk mengobati lukanya. Kate menolak karena merasa harus menyelesaikan misi untuk mendapat hadiah. Kate mendorong Michael ke dinding dan pendarahannya berhenti. Michael mengira bahwa Kate tak peduli dengannya dan hanya memikirkan hadiah misi. Kate yang tetap menyangkal, diminta Michael membuktikan bahwa Kate tidak hanya memikirkan hadiah uang misi ini dengan mengajaknya keluar dari ruangan bersama. Tapi Kate malah menyangka bahwa otak Michael tidak beres. Michael merasa bahwa tempat ini sudah mengatur banyak masalah pada mereka, sehingga meminta Kate sekali lagi untuk menyerah dan keluar dari ruangan. Kate menyemangati Michael karena sisa beberapa hari lagi perjuangan mereka akan terbayarkan. Michael menyadari bahwa ini bukanlah ruangan, tapi cermin yang dibuat Profesor Voyan untuk menguji moral dan spiritual, yang jika rusak tidak bisa diperbaiki dengan uang yang akan mereka dapatkan setelah menyelesaikan misi. Kate semakin depresi. Michael yang menyerah meminta Kate keluar bersamanya, akhirnya memutuskan pergi sendiri. Tapi ketika dia berjalan mendekati pintu keluar, Kate menodongkan pistol padanya. Kate tak menginginkan 5 juta dolarnya hilang begitu saja, karena Michael tiba-tiba ingin menyerah. Michael melanjutkan berjalan dan Kate melakukan tembakan peringatan. Michael tak menghiraukan dan tetap berjalan menuju tombol keluar. Dia pun berhasil keluar meninggalkan Kate di sana. Hari-hari dilalui Kate sendirian dan membuatnya sangat depresi, sehingga Kate tak tahan dan berniat menekan tombol keluar dari ruangan seperti Michael. Scene berganti pada Michael yang sedang lari malam dan berpapasan dengan Kate yang sedang mengunjungi ayahnya di panti jompo. Kate mengajaknya berjalan bersamanya. Michael menanyakan hadiah uang Kate. Lalu ditampilkan plakat donatur panti jompo ayahnya yang kemungkinan berasal dari hadiah misi yang diselesaikan Kate. Film pun tamat.